Pelatih Irak mulai gusar usai lihat timnas Indonesia. Pelatih Irak, Jesus Casas, tampak risau setelah melihat penampilan timnas Indonesia yang 2 kali kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, Irak sebelumnya berhasil tumbangkan perlawanan timnas Indonesia baik di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun Piala Asia 2023. Kesuksesan timnas Indonesia yang menang berturut-turut atas rivalnya yakni Vietnam mendapat sorotan dari publik termasuk pelatih tim lawan. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam pun memang terasa spesial karena sang lawan sebelumnya cukup mendominasi sepak bola Asia Tenggara. Hasil ini bukan hanya membawa timnas Indonesia naik ke peringkat 2 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi juga kemenangan pertama atas Vietnam di kandangnya setelah 20 tahun. Hal itulah yang kemudian menarik pelatih Irak Jesus Casas untuk mengomentari performa timnas Indonesia yang berada satu grup bersama timnya. Pelatih asal Spanyol itu secara khusus menyoroti kontribusi pemain keturunan yang baru saja menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Jesus Casas berujar jika para pemain keturunan itu memberikan tambahan energi kepada skuad timnas Indonesia sehingga menjadi lebih kuat. Mereka tampil memukau ketika 2 kali mengalahkan Vietnam. Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah yang cukup tinggi, ujar Jesus Casas. Tidak hanya itu, ia juga mulai gusar apabila pemain keturunan lainnya yang diproyeksikan segera dinaturalisasi timnas Indonesia dapat tampil melawan Irak. Justin Hubner resmi gagal perkuat timnas Indonesia U23. Kabar itu disampaikan oleh PSSI di laman resmi mereka pada hari Jumat 5 April 2024. Memang saat ini Elkan Bagot, Dewangga, Justin Hubner tidak pasti bergabung. Memang kami mengalami kesulitan dalam memanggil pemain, tapi memang harus dipersiapkan, kata Sinteyong mengutip dari laman resmi PSSI pada hari Jumat 5 April. Sejak beberapa hari terakhir, kabar Justin Hubner gagal gabung timnas Indonesia U23 sudah beredar luas. Hal itu dikarenakan di stories Instagramnya yang eksklusif, bek 20 tahun itu mengatakan tidak mendapat izin dari sang klub Cerezo Osaka. Cerezo Osaka sendiri membutuhkan jasanya karena disebut-sebut akan kehilangan sang bek andalan Yurian Nishio. Ia masuk ke dalam 23 nama yang dipanggil timnas Jepang U23 ke Piala Asia U23 2024. Dan kemungkinan besar selama Yurian Nishio memperkuat timnas Jepang U23, posisi bek tengah Cerezo Osaka akan ditempati oleh Justin Hubner. Selain Dewangga, Elkan Bagot dan Justin Hubner, ada juga Nathan Joaon yang juga gagal gabung dengan skuad Garuda Muda. Penyebabnya sama seperti Justin, yakni tidak diizinkan oleh sang klub SC Heerenveen. Nathan Joaon memang masih berjuang mendapatkan menit tampil di SC Heerenveen, klub yang meminjamnya dari Swansea City. Setelah kehilangan Dewangga, Nathan Joaon dan Justin Hubner, Sinteyong pun mengambil langkah cepat. Pelatih 53 tahun itu memanggil bek Persib Bandung, Kakang Rudianto, sebagai pengganti nama-nama di atas. Jadwal uji coba timnas Indonesia U23 versus Arab Saudi. Timnas Indonesia U23 yang akan tampil di Piala Asia U23 2024 akan menjalani laga uji tanding menghadapi Arab Saudi. Berikut jadwal uji coba timnas Indonesia U23 versus Arab Saudi. Mayoritas anak asuh Sinteyong sudah berada di Dubai, Uni Emirat Arab sejak hari Selasa 2 April. Guna menjalani pemusatan latihan sebelum Piala Asia U23 2024 di Qatar. Tak hanya berlatih, timnas Indonesia U23 juga diagendakan melalui latih tanding atau uji coba.
Dan laga uji tanding pertama tim Garuda Muda akan digelar 2 kali sebelum Rizky Ridho dan kawan-kawan tampil di fase grup Piala Asia U23 pada pekan depan. Jadwal uji coba Timnas Indonesia U23 versus Arab Saudi berlangsung di Dubai hari ini pada hari Jumat 5 April pukul 10 malam waktu setempat atau pada hari Sabtu 6 April pukul 1 malam waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini akan berlangsung secara tertutup. Tidak akan ada siaran langsung untuk laga tersebut. Selain pertandingan melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia U23 juga direncanakan menjalani satu laga uji tanding lain pada hari Senin 8 April melawan UEA. Laga uji tanding begitu krusial guna mengukur kerjasama tim yang akan berlaga pada kejuaraan kelompok umur level benua ini. Sinteyong sendiri telah memanggil 28 pemain untuk pemusatan latihan. Dan dari seluruh nama yang masuk dalam daftar, belum semua bisa hadir. Dari 28 nama tersebut, mayoritas berasal dari klub-klub Liga 1. Sementara, hanya 5 pemain yang merumput di luar negeri. Kendati tergabung di grup A yang berisi Qatar, Australia, dan Yordania, Timnas Indonesia U23 mematok target tinggi, yakni menembus semifinal demi tiket melaju ke Olimpiade 2024. Alasan kontrak Sinteyong belum diperpanjang juga. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengakui bahwa ada alasan yang membuat pihaknya tidak langsung memperpanjang kontrak Sinteyong usai Timnas Indonesia hajar Vietnam. Kata Arya, PSSI dan Sinteyong sudah ada perjanjian sebelumnya perihal untuk perpanjangan kontraknya. Kontraknya sejatinya sudah selesai pada Desember yang lalu. Akan tetapi, PSSI memutuskan untuk memperpanjang kontraknya selama 6 bulan ke depan alias sampai Juni 2024 mendatang. Selama 6 bulan itu, PSSI mau melihat sejauh mana perkembangan Timnas Indonesia di bawah asuhannya untuk mengikuti 2 event yakni Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. PSSI juga memberikan target kepadanya dalam 2 ajang tersebut. Target pertama, PSSI meminta Sinteyong membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Hasilnya, ia pun sukses membawa tim Merah Putih ke turnamen yang digelar di Qatar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024 yang lalu. Banyak pecinta sepak bola Indonesia yang meminta PSSI langsung segera memperpanjang kontraknya usai mengalahkan Vietnam. Namun rupanya mereka tidak langsung mengiyakannya. Ini dikarenakan PSSI masih berpegang teguh dengan perjanjian bersama Sinteyong, yakni hasil di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 berpengaruh ke masa depannya. Ini sudah ada perjanjian berdua antara PSSI dengan Coach Sinteyong. Perjanjian ini pun sudah disepakati oleh keduanya, baik dari PSSI dan juga Sinteyong. Lanjutnya, tentu saja PSSI pasti akan mempertimbangkan masa depannya dengan melihat hasil kemenangan atas Vietnam.